La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Apakah ada orang yang pembawa sial? Dan bagaimana pandangan Buya jika seseorang selalu berkata terserah Allah dan hidup hanya untuk Allah, tetapi ketika harus kehilangan sesuatu menyalahkan kondisi, bahkan menyalahkan orang lain? Itu pertanyaannya Buya. Terima kasih. Ya, fenomena semacam itu digambarkan di dalam surat Yasin yang biasa kita baca pada malam Jumat itu ya. Qalu inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami ini selalu mendapatkan sial karena burung kamu. Jadi karena digambarkan nasib sial itu seperti burung. Tatayyarna bikum. Kami selalu mendapatkan sial gara-gara burung kamu. Alam lan tahu lan arjumanakum wala yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kamu tidak segera pergi dari sini, akan kami bantai, akan kami binasakan kamu itu semuanya. Lalu mereka para rasul qalu inna ta'irakum ma'akum. Ya kan begitu? Burung itu di atas kepalamu sendiri kok. Itu nasib-nasibnya kamu sendiri, bukan nasib saya. Itu artinya kita kembalikan jawabannya yang bawa kalau gara-gara kamu nasib, jawabannya yang sial kamu. Kita jawabannya itu gitu. Tetapi itu jawaban namanya juga pada membantah. Di dalam akidah nggak ada namanya nasib sial begitu. Semua Allah yang mengatur adalah Allah semuanya. Itulah gitu. Jadi ya, akhirnya ya sebetulnya nasib sial, musibah dengan nikmat, rezeki dengan belai, saya kira itu semuanya menjadi persoalan bagaimana kita menilainya kok. Kalau Anda sudah menjadi wali Allah, Anda akan berterima kasih ketika diberi musibah oleh Allah. Ya. Karena ketika musibah sendiri itu datang dari Allah, itu pasti karena kasih sayang Allah juga. Pasti ada manfaatnya. Kita terima saja. Anda pernah nggak dijewer orang tua? Pernah. Orang tuamu sayang atau kejam? Sayang. Untuk apa dijewer? Karena ada sesuatu. Makasih gitu aja. Luar biasa. Iya luar biasa. Tapi tadi tentang pernyataannya agak kontradiktif menurut saya sih Bu ya. Banyak orang berkata bahwa ya sudah kita mah terserah Allah sajalah. Itu sikap kita seperti apa ketika ada Terserah pernyataan? Allah aja. Iya terserah Allah saja. Ini kan tadi ditanyakan semacam itu. Ya, pasrah apa kata ya, Allah kalau saja. tidak terserah Allah, terserah siapa? Iya. Udah yang ngatur kok, ya kan gitu. Nah, nanti pada akhirnya mah yang dimaksud dengan terserah Allah itu yang menjadi intinya adalah kita siap menerima apapun keputusan Allah, itu terserah Allah. Iya. Artinya selanjutnya kita tidak menyesali apapun yang sudah terjadi, tetapi kita akan terpicu untuk mencari solusi. Itu yang persoalannya. Ini persoalan ini bukan disesali, tapi dicarikan solusi. Itu persoalannya kok. Jadi artinya kita jangan pernah mengatakan begini, orang kalau sudah hilang harapan kan namanya putus asa. Nah makanya ketika kita menghadapi kesulitan, anjuran dari Tuhan itu kan ista'inu bis sabri wassalat. Mintalah pertolongan kepada Allah bis sabri, dengan sabar, wassalat, dan berdoa. Artinya kita bertahan diri, bersabar, artinya punya resistensi yang kokoh dalam diri kita sendiri, dan berdoa. Artinya berdoa itu adalah memunculkan satu harapan. Selagi orang itu berdoa berarti masih ada harapan. Kalau orang masih ada harapan, masih terdorong untuk mencari solusi, untuk berusaha kembali. Ketika hilang harapan, orang itu tidak akan berbuat apapun, akan terdiam, sudah menyerah. Nah makanya jangan pernah mengatakan bahwa ini adalah tidak ada harapan, nggak ada semuanya itu. Kenapa kita bergantung kepada Allah? Karena kita bergantung pada Allah, nggak ada yang mustahil kok. Yang Allah Innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah semuanya apa saja bisa.
Ya kalau kita bergantung, maksud saya agama apapun semua meyakini Tuhan itu maha kuasa. Jadi minimal saya percaya beginilah, orang yang beragama itu tidak berputus asa. Kalau orang putus asa itu pasti tidak beragama. Iya, karena innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak mungkin ada orang berputus asa kecuali itu kafir, artinya orang tidak bertuhan, tidak percaya sama Tuhan. Jadi artinya beginilah, minimal dengan keyakinan kita nanti ada yaumul hisab, ada pengadilan Tuhan di ini, keadilan akan ditanggung Tuhan. Minimal itu kan merawat harapan kita. Sekalipun kita di dunia dalam keadaan susah menderita, semakin adanya harapan nanti itu akan ada keadilan, kita bisa bertahan hidup. Harapan itu penting dirawat, jangan sampai kita kehilangan harapan. Ya, jadi termasuk juga kita di dunia ini. Setiap agama, setiap mazhab punya punya paradigma atau keyakinan ya. Orang Islam ada yang menunggu datangnya Imam Mahdi. Ada lagi kembalinya Nabi Isa. Atau lagi namanya menunggu kedatangan Mesias. Ada lagi menunggu turunnya Ratu Adil. Terlepas apakah itu nyata atau tidak, tapi itu penting bagi kehidupan manusia. Minimal orang itu bertahan, ada harapan. Terima kasih.